Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang penyajian data, yaitu menyajikan data dengan menggunakan tabel dan diagram. Untuk materi macam-macam data, jenis-jenis data, silahkan pelajari sendiri di LKS ya. Oke, jadi penyajian data itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan yang namanya tabel, bisa juga menggunakan diagram. Tabel itu ada yang tabel garis kolom, ada yang kontingensi, sama distribusi frekuensi. Kalau yang diagram itu ada yang kita tahu tuh diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, langsung saja kita ke penyajian data yang pertama, yaitu dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel tadi sesuai yang dipaparkan ya, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel yang baris kolom. Tabel baris kolom. Nah, jadi ini tuh pengertiannya itu, ya kan kalau tabel kan ada baris. Nah, ingat, baris itu yang ke bawah, tabel ke samping. Oke, kalau tabel baris kolom itu kolomnya hanya ada satu saja, Nah, misalnya tabel hasil panen dari tahun ke tahun. Nah, misal nih tahunnya sini, terus ini panen hasil dalam satuan ton. Oke, ini misal tahun 2020 hasilnya 75, misal 2021 hasilnya 73, 2022 hasilnya 65, misal. Nah, ini namanya hanya ada satu kolom, yaitu tentang kolom hasil ini. Sementara barisnya ini yang ke bawah ini ada 1, 2, 3, ada 3 baris gitu ya. Ini namanya tabel baris kolom. Oke, yang kedua ada ini aja, tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu lebih dari satu kolom. Nah, berarti gimana? Berarti ada 2 kolom, 3 kolom, atau 4 kolom atau lebih ya. Misal contoh gampangnya itu jumlah siswa laki-laki dan perempuan di tiap kelas. Tuh, misal ini kelas, ini siswa, ini siswi. Ini kelas 7, 8, kelas 9 misalnya. Siswanya misal ada 150, siswinya ada 172. Kalau kelas 8 misal 148, siswinya 168. Ini kelas 9 200, misal siswinya 175. Nah, ini kan jadi dari minimal 2 kolom ya. Nah, ini 1, 2 kolom. Ini namanya tabel kontingensi. Coba yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi. Nah,
tabel distribusi frekuensi itu ada dua. Yang pertama data tunggal. Data tunggal itu maksudnya apa? Data tunggal itu maksudnya nilainya itu individual atau satu-satu dan biasanya itu cuma sedikit. Nah, misalnya contohnya itu ulangan siswa. Contohnya ulangan siswa ya. Di sini tulisannya kan nilai sampingnya adalah banyak siswa. Misal nilai 5, 6, 7. Dan siswanya 7, 4, 8 misalnya gitu. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi yang datanya tunggal. Nilainya ini yang maksudnya individual ya 5, 5 doang, 6, 6 doang, 7, 7 doang. 5, nilai 5 itu ada 7 orang, nilai 6 itu ada 4 orang, dan nilai 7 itu ada 8 orang. Terus ini masih tabel distribusi frekuensi. Yang kedua itu ada data kelompok. Bedanya apa sama yang data tunggal? Kalau data kelompok itu nilainya interval atau berjarak ya. Sama ini biasanya banyak. Misalnya data ini itu buat data tinggi badan siswa. Ya, misal banyak. Ini misal 150 sampai 155, misal banyaknya ada 3, 156 sampai 160, misal ada 5, 161 sampai 107, 165 misal. Ini ada 9 misal. Nah, interval itu artinya jarak ya, dari 150 ke 155. Berarti bisa 151, 152, 153 itu bisa ya, selama ada di antara 150 sampai 155. Itu namanya interval ya. Misal 156 ada 5 orang, berarti itu bisa jadi 156-nya atau 157-nya atau 160-nya gitu ya. Pokoknya antara interval yang ditentukan ini. Nah, itu penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama itu kita tahu ada diagram batang. Batang dari namanya itu udah batang ya. Batang itu artinya ya batang, kotak-kotak, batangan gitu ya. Jadi nanti ada berbatang-batang gitu ya. Nah, fungsi dari diagram batang ini untuk apa? Nah, ini biasanya penting nih. Fungsinya untuk membandingkan nilai antar kategori yang berbeda atau jenisnya beda. Misalnya ada jenis pekerjaan orang tua, misal ada lagi mapel yang disukai, terus olahraga yang disukai gitu, warna kesukaan. Ini kan beda-beda jenisnya ya, maksudnya kan kalau jenis pekerjaan kan ada banyak sekali ya, bisa jadi guru, PNS, TNI, Polri atau apa gitu ya. Itu kan banyak jenisnya atau kategorinya. Mapel juga banyak, ada matematika, IPA, IPS. Nah, olahraga juga banyak, ada misal suka voli, yang suka renang, suka lari, suka berenang. Nah, itu kan beda-beda jenisnya. Itu bisa disajikan dalam diagram batang. Misalkan ya siswa yang suka olahraga, terus ini frekuensi itu banyaknya anaknya. Misal ada renang yang suka ada 15, terus voli ada 10, terus ada bola ada 20, terus lari ada 5. Nah, 5. Oke, kita sajikan dalam bentuk diagram batang coba ya. Nah, yang bawah ini adalah kategorinya. Ada
renang, ini voli, ini bola, ini lari. Oke, ini frekuensinya itu ya berjarak aja ya, nggak usah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misal dikasih jarak kalau 5 ya setelahnya 10, terus 15, terus baru 20 gitu, biar irit angkanya. Renang ada berapa? Renang ada 15 anak, berarti di sini, nah di sini kan, berarti dibikin lah batangannya di sini. Nah batangnya ini diarsir biar terlihat seperti batang. Voli ada 10, dilurusin dulu, voli 10 anak. Nah nih 10, terus bola ada 20, sini ke sini, bola ada 20. Nah nih bola, terus lari ada 5, diurutin lagi, lari ada 5 ke sini. Nah itu cara penyajian diagram batangnya ya, diagram batang. Sekarang kita diagram selanjutnya itu ada diagram garis. Nah diagram garis itu fungsinya apa ya? Fungsinya itu untuk menampilkan perubahan nilai dari waktu ke waktu atau masa ke masa, yang sifatnya bisa harian, mingguan, tahunan, bulanan, atau apapun itu yang pokoknya terkait dengan waktu ya. Misalnya apa? Misalnya ada populasi penduduk dari tahun ke tahun, terus ada hasil panen dari tahun ke tahun, terus ada juga pendapatan, misalkan ada yang gajinya per bulan ya, pendapatan tiap bulan, yang toko ini ya, pendapatan toko misal atau usaha gitu ya. Terus kurs dolar tiap hari atau tiap bulan kan biasanya berubah ya. Nah, itu bisa dijadikan dalam diagram garis karena sifatnya itu dari waktu ke waktu ya, masa ke masa atau kontinu. Misal ini dari tabel misal populasi ya, tahun banyak, tahun 2022 itu ada 1500, misal 2023 ada 1250, terus 2024 ada 1750 misal, 2025 ada 1500 lagi. Misal ini populasi penduduk ya, tabel populasi penduduk. Nanti biasanya di soal tuh ada perintah buat membuat diagram garisnya penduduk. Nah berarti seperti yang diagram batang tadi, dibikin dulu kayak gini, yang bawah adalah tahunnya, ini 2022, 2023, 2024, 2025. Sini kasih keterangan tahun boleh. Yang kesini adalah banyaknya atau frekuensinya. Frekuensi yang pertama itu bisa dimulai dari angka langsung ke 1000 nggak apa-apa. Yang kedua 1250 nggak apa-apa. Selisihnya 250 berarti ya 1500, setelahnya 1750. Nah tahun 2022 itu ada 1500, berarti bisa diurutin gini. 2023 ada 1250 di sini, terus 2024 ada 1750 di sini, 2025 ada 1500 di sini titiknya. Nah karena namanya diagram garis berarti tinggal ditarik laser ini. Nah jadi garis. Nah ini namanya diagram garis, penyajiannya itu seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah diagram. Nah, diagram lingkaran berarti bentuknya ada lingkarnya ya. Nah, diagram lingkaran ini itu nantinya bentuknya itu dibagi menjadi irisan untuk apa? Menggambarkan proporsi atau bagian dari kuantitas atau banyaknya ya. Misalnya, oh ya perlu diingat, ini penting ini. Satu lingkaran penuh dalam satuan derajat itu 360 derajat. Kalau dalam persen itu adalah 100%. Nah, dua ini perlu diingat, nggak boleh ketukar. Salah ya, salah. Ini ekskul tentang ekskul. Ini 80 derajat adalah PMR, 70 derajat adalah pemuka. Misal ini 30 derajat adalah basket. Nih 85 derajat adalah bola. Sisanya badminton. Berarti badminton ini berapa derajat? Nah, berarti kaitannya sama yang 360 ini kan. Karena ini teman-temannya adalah satuannya derajat. Berarti mencari besar bagian dari badminton ini, sudutnya itu adalah caranya adalah 360 derajat dikurangi 80 ditambah 70 ditambah 30 ditambah 85. Berapa? Berarti 360 dikurangi 180 265. Betul kan? Berapa? 95 ya. 95 derajat. Ini badmintonnya adalah 95 derajat. Nah, ketemu dari sini 95 derajat. Tuh caranya. Terus misal kalau yang persen-persenan sama kayak yang ini apa namanya, derajat ya. Masih tentang ekskul ya. Oh iya, dalam derajat kalau siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Kalau di persen, kalau siku-siku itu adalah besarnya adalah 25 derajat karena seperempatnya dari 100 adalah 25. Ini 20%, misal ikut PMR, ini ikut minton. Terus ini ikut 40% misal gamelan, misalnya angklung. Nah, yang ikut angklung ini berapa persen? Angklung, karena itu teman-temannya pakai persen-persen, berarti kaitannya sama yang 100% ini. Berarti caranya adalah 100 dikurangi gabungan dari gamelan, PMR sama badminton ada berapa persen. Gamelan ada 40, ditambah PMR ada 20, ditambah badminton ada berapa? Badminton karena ini siku-siku berarti nilainya adalah 25% ya, karena seperempatnya dari 100 adalah 25. Siku-siku kan seperempatnya ya. Kalau seperempatnya 360, siku-sikunya kan 90. Kalau 100, seperempatnya adalah 25%. Berarti 100 dikurangi 40 tambah 20 tambah 25 adalah 85. Jadi ini besar. Angklung itu ada berapa? 100 kurangi 85 itu adalah 15%.
itu ikutan. Nah gitu cara ngitungnya, gampang ya, gampang lah. Yang penting bisa bedain 360 dan 100 penggunaannya tuh. Oke, selanjutnya ada histogram dan piktogram. Histogram dan piktogram. Piktogram dari pik itu artinya gambar, berarti kaitannya sama simbol atau gambar. Nah ini bisa buat catatan aja sih, itu perbedaan piktogram dan histogram. Ini bawah ini. Terus yang dibedain yang pertama itu ada datanya, terus ini ada tujuannya, ada jenisnya, bisa sama contohnya deh. Datanya itu kalau piktogram itu menggunakan simbol ya atau gambar, dan namanya juga pik. Kalau histogram itu biasanya menggunakan diagram batang ya. Piktogram tujuannya itu untuk penyajian visual yang menarik, karena ada gambar-gambarnya, gambar orang, gambar buku gitu ya. Kalau histogram itu untuk menyajikan penyajian data. Jenis datanya, kalau piktogram itu diskrit itu maksudnya itu dapat dihitung. Misal satu gambar orang itu mewakili 1000 penduduk misal, itu namanya diskrit. Terus kalau histogram itu numerik, itu udah pasti angka ya, angka. Contohnya jumlah penduduk di sini kan bisa disimbolkan sama gambar orang ya, yang gini, yang gini. Nah itu bisa. Terus penjualan buku misal ini ya pakai gini, bisa misal dijual 70 buku, satu buku ini menggambarkan 10 buku, nanti berarti ada 7 buku digambar. Kalau histogram contohnya itu misal ada nilai ujian, terus ada tinggi badan, berat badan, kan itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang gitu ya. Nah itu perbedaannya, bisa untuk ini catatan sih, siapa tahu dibutuhkan. Oke sekian, silakan dicatat dan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan saja. Sekian, semoga bermanfaat.